may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dumateng ketua RT Jawa Dukun ingkang kula hormati kula tresnani dumateng Dewarsa kawan yang tunggal ingkang hormati kula tresnani khususan dumateng Saiful Baik Mas Arif ingkang kula hormati kula tresnani kemawon langkung rumiyin boten tanggung ucapan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala yang sampun paring kathah kenikmatan dumateng sedaya sehingga dalu menika malam 11 alhamdulillah saged melaksanakan pertemuan rutin. Mugi-mugi kangge wonten iki tansah dengan sehat walafiat. Mugi keluarga wonten dalem nggih sami dengan sehat walafiat. Amin. Selawat wa salam tansah bentuk dumateng Junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur nyuwun pangapunten. Tapi Mas Joko sampun perasaan baru sakit tidak no, bukan lagi ngisi rawuh kan berarti. Menyampaikan izin. Oke. Yang pangapunten gempil wektalipun ngantos kamas kula Mas Joko yang sampun sakit tindak wonten ing menika kangge talkir khususipun kangge kawula piyambak beberapa semacam warga wonten mriki. Yang sudah baru saja sebenarnya kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember baru beberapa hari kemarin. Ini yang kemudian menjadi pengingat kita untuk selalu berbuat dan bertindak menghindari unsur-unsur atau kegiatan-kegiatan yang mengandung anti korupsi. Kemudian dari sisi agama Islam memang kemudian sudah disebutkan di ayat 188 Al-Baqarah kalau katakan auzubillahi minasyaitonir rajim wa la taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami kita dulu fariqam man amwalin nasi bil ismi wal antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan cara dosa padahal kamu mengetahui. Inilah yang kemudian menjadi salah satu landasan bagi kita semua berkaitan dengan anti korupsi yang kalau kemudian kita petani bareng-bareng, kita mendengar informasi bareng-bareng itu juga sudah luar biasa. Korupsi tidak hanya kemudian ada di tingkat pusat, kita sama-sama mendengar informasi itu hampir mungkin tiap kementerian gitu ada informasi tentang korupsi. Bahkan yang paling mengerikan kan komite KPK ya, KPK ketuanya juga kemudian tersandung dengan masalah gratifikasi, masalah pemerasan dan sebagainya. Ini yang kemudian kalau KPK-nya sebagai badan yang kemudian mengelola dan memiliki kegiatan berkaitan dengan anti korupsi, tapi kemudian ketuanya juga ternyata tersandung masalah itu, ini kan menjadi sesuatu yang miris dan mengkhawatirkan untuk kita semua. Kemudian juga di tingkat kabupaten juga ada informasi seperti itu, bahkan sampai di tingkat desa pun seperti itu. Mungkin sudah pernah mendengar namanya lurah atau desa kades siapa yang terkenal, dia korupsi karena kemudian uangnya digunakan untuk nyawer PL dan gitu dan untuk karaoke dan sebagainya. Inilah yang kemudian memang berkaitan dengan persoalan korupsi ini sesuatu yang sudah luar biasa dan juga menjadi sebuah kejahatan yang luar biasa. Karena apa? Karena kemudian ini extraordinary, hampir kemudian semua menjadi dan merasakan dampaknya.
karena apa yang kemudian dikorupsi kemudian berdampak mengurangi hak dari orang lain dan juga bisa menyengsarakan orang lain. Misalkan korupsi tentang BLT, DD, kalau dia BLT, DD diserahkan dan kemudian tidak diserahkan, itu kan kemudian akan berdampak kepada mereka yang menerima BLT, DD. Padahal biasanya yang menerima BLT, DD adalah mereka yang tidak mampu, kemudian juga harus menghidupi anak, istrinya atau anak atau suaminya dan sebagainya. Jadi yang kemudian kenapa kemudian disebut extraordinary, itu seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang berkaitan dengan korupsi dalam istilah Islam. Yang pertama itu adalah ada istilahnya hulul. Hulul itu pengkhianatan atau tidak melaksanakan amanah, gitu ya, tidak melaksanakan amanah, atau kemudian juga melakukan penggelapan dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada istilahnya riswah, memberi harta untuk membatalkan hak milik orang lain atau mendapatkan hak milik pihak lain. Jadi kemudian dia harus mengeluarkan harta, menyuap, kemudian apa yang menjadi hak orang lain kemudian bisa dimiliki oleh yang melakukan itu. Kemudian ada al-suh, gitu. Al-suh itu memakan sesuatu yang haram, gitu ya. Memperkaya diri misalkan, gitu. Atau membiarkan orang lain memperkaya diri, ini juga bagian dari tindakan korupsi, karena berdampak pada orang lain dan menyengsarakan orang lain. Kemudian yang keempat ada ghosab.